Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasi makalah IPA tentang efek rumah kaca. Saya Nur Marifah sebagai moderator sekaligus menulis. Saya Istihar, saya sebagai pemateri 1. Saya Udah Zara, saya sebagai pemateri 2. Saya Dinar Muhammad Solehah sebagai pemateri. Saya Liatul Salam sebagai penulis. Pendahuluan dari efek rumah kaca. Efek rumah kaca dapat digunakan untuk menunjukkan dua hal berbeda. Efek rumah kaca alami yang terjadi secara alami di bumi, dan efek rumah kaca ditingkatkan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Atau lihat juga pemanasan global yang belakangan ini diterima oleh semua. Yang pertama diterima kebanyakan oleh ilmuwan meskipun beberapa perbedaan pendapat. Ketika radiasi matahari tampak maupun tidak tampak dipancarkan ke bumi, sebuah energi radiasi matahari itu diserap oleh berbagai gas yang ada di atmosfer. 34% dipantulkan oleh awan dan permukaan bumi. 42% membuat bumi menjadi panas. 23% menguapkan air, dan hanya 0,023% dimakan tanaman untuk berfotosintesis. Malam hari permukaan bumi memantulkan energi dari matahari yang tidak diubah menjadi bentuk energi lain seperti diubah menjadi karbohidrat oleh tanaman dalam bentuk radiasi inframerah. Tetapi tidak semua radiasi panas inframerah dari permukaan bumi tertahan oleh gas-gas yang di atmosfer. Gas-gas yang ada di atmosfer menyerap energi panas pantulan dari bumi. Dalam skala yang lebih kecil, hal juga terjadi di dalam rumah kaca. Radiasi sinar matahari menembus kaca lalu masuk ke dalam rumah kaca. Pantulan dari benda permukaan di dalam rumah kaca adalah bersifat sinar inframerah dan tertahan atap kaca yang menyebabkan udara di dalam rumah kaca menjadi hangat walaupun udara di luar dingin. Efek memanaskan itulah yang disebut efek rumah kaca atau greenhouse effect. Gas yang berputih bagaikan pada rumah kaca disebut gas rumah kaca atau greenhouse gas. Untuk itulah efek rumah kaca sangat penting untuk dipelajari sehingga dalam makalah ini akan dijelaskan tentang pengaruh efek rumah kaca terhadap lingkungan hidup. Rumusan masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca, apa dampak efek rumah kaca terhadap lingkungan. Tujuannya menjelaskan pengertian gas rumah kaca, mendeskripsikan proses terjadinya efek rumah kaca, menjelaskan dampak efek rumah kaca terhadap lingkungan. Pengertian efek rumah kaca. Istilah efek rumah kaca dalam bahasa Inggris disebut greenhouse effect. Pada awalnya berasal dari pengalaman para petani yang tinggal di daerah beriklim sedangkan yang memakan rumah kaca untuk menanam yang menyimpan sayur mayur dan bunga-bungaan di musim dingin. Para petani tersebut menggunakan rumah kaca karena sifat kaca yang mudah menyerap panas dan sulit melepas panas. Di dalam rumah kaca suhunya lebih tinggi daripada di luar rumah kaca. Karena cahaya matahari yang menembus kaca akan dipantulkan kembali oleh benda-benda di dalam ruangan rumah kaca sebagai gelombang panas berupa gelombang sinar inframerah. Tetapi gelombang panas tersebut terangkat di dalam ruangan rumah kaca dan tidak tercampur dengan udara dingin di luar ruangan. Efek rumah kaca pertama kali ditemukan oleh Joseph Fourier pada 1824. Merupakan sebuah proses di mana atmosfer memanaskan sebuah planet. Efek rumah kaca dapat digunakan untuk menentukan dua hal berbeda. Terjadi akibat manusia atau lihat juga pemanasan global. Yang belakangan ini diterima oleh semua. Yang pertama diterima kebanyakan oleh ilmuwan. Meskipun ada beberapa perbedaan, radiasi matahari disebut
radiasi matahari dampak maupun tidak tampak di kaca tubuh. Gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air mencapai atmosfer akibat penguapan air di laut, danau dan sungai. Karbon dioksida adalah gas terbanyak kedua. Ia timbul dari berbagai proses alami seperti letusan vulkanik, pernapasan hewan dan manusia, atau yang menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida, dan pembakaran material organik seperti tumbuhan. Karbon dioksida dapat berkurang karena terserap oleh lautan dan diserap tanaman untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis memecah karbon dioksida dan mendapatkan oksigen ke atmosfer serta mengambil atom karbonnya. 1. Uap air. Uap air adalah gas rumah kaca yang timbul secara alami dan bertanggung jawab terhadap sebagian besar dari efek rumah kaca. Konsentrasi uap air berfluktuasi secara regional dan aktivitas manusia tidak secara langsung mempengaruhi konsentrasi uap air, kecuali pada skala lokal. Dalam model iklim meningkatkannya temperatur atmosfer yang disebabkan efek rumah kaca. Akibat gas-gas antropogenik akan menyebabkan meningkatkannya saluran uap air di troposfer dengan kelembapan relatif yang agak konstan. Meningkatkannya konsentrasi uap air mengakibatkan meningkatkannya efek rumah kaca yang mengakibatkan meningkatkannya temperatur dan kembali semakin meningkat jumlah uap air di atmosfer. 2. Karbon dioksida. Manusia telah meningkatkan jumlah karbon dioksida yang dilepas ke atmosfer ketika mereka membakar bahan bakar fosil, limbah padat, dan kayu untuk menghangatkan bangunan, menggerakkan kendaraan, dan menghasilkan listrik. Pada saat sama, jumlah pepohonan yang mampu menyerap karbon dioksida semakin kurang akibat perambahan hutan untuk diambil kayunya maupun perluasan lahan pertanian. Walaupun lautan dan proses alam lainnya mampu mengurangi karbon dioksida di atmosfer, aktivitas manusia yang melepaskan karbon dioksida ke udara jauh lebih cepat dari kemampuan dalam alam untuk menguranginya. Pada tahun 1750 terdapat 281 molekul karbon dioksida pada 1 juta molekul udara, 280 ppm. 3. Metana. Metana yang merupakan komponen utama gas alam juga termasuk gas rumah kaca. Ia merupakan insolator yang efektif, mampu menangkap panas 20 kali lebih banyak bila dibandingkan karbon dioksida. Metana dilepaskan selama produksi dan transportasi batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Metana juga dihasilkan dari pembusukan limbah organik di tempat pembuangan sampah, landfill, bahkan dapat dikeluarkan oleh hewan-hewan tertentu, terutama sapi, sebagai produk samping dari pencernaan. 4. Nitrogen oksida. Nitrogen oksida adalah gas insolator panas yang sangat kuat. Ia dihasilkan terutama dari pembakaran bahan bakar fosil dan oleh lahan pertanian. Nitrogen oksida dapat menangkap panas 300 kali lebih besar dari karbon dioksida. Konsentrasi gas ini telah meningkat 16% bila dibandingkan masa pre-industri. 5. Gas lainnya. Gas rumah kaca lainnya dihasilkan dari berbagai proses manufaktur. Campuran berkoordinasi dihasilkan dari peleburan aluminium, hidrofluorokarbon HCFC negatif 22 terbentuk selama manufaktur berbagai produk, termasuk busa insulasi, perabotan, furnitur, dan semua duduk di kendaraan.
D. Proses terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2 dan gas lainnya. CH4 metan dan N2O, nitrogen oksida, HFCS, hidrofluorokarbon, PFCS, fluorokarbon, dan SP6 kulbut eka. Berbara dan bahan baku organik lainnya yang menampilkan kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk mengabsorbinya. Gas rumah kaca dapat menunjukkan menjadi perubahan komposisi atmosfer adalah gas-gas buang yang teremisikan ke angkasa sebagai hasil dari aktivitas manusia untuk membangun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca diantaranya dari kegiatan perindustrian, penyediaan listrik, transportasi, dan hal kaca yang diantaranya dari kegiatan perindustrian, penyediaan listrik, transportasi, dan hal lain yang bersifat membakar suatu bahan. Sedangkan dari peristiwa secara alami juga mengeluarkan gas rumah kaca seperti dari letusan gunung berapi, rawa-rawa kebakaran hutan, peternakan hingga kita bernapas pun mengeluarkan gas rumah kaca. Selain itu, aktivitas manusia dalam hal lingkungan dan mengemisikan gas rumah kaca. Mekanisme kerja gas rumah kaca adalah sebagai berikut: lapisan atmosfer yang terdiri dari bersusun troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Lapisan terbawah troposfer adalah bagian yang terpenting dalam gas rumah kaca. Sekitar 35% dari radiasi matahari tidak sampai yang terpenting dalam gas rumah kaca. Apakah ada yang mau bertanya? Ada. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya, apa dampak efek rumah kaca dan berikan contohnya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya mau bertanya, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan dampak efek rumah kaca dan berikan contohnya? Efek rumah kaca adalah contohnya pemanasan global, menipisnya lapisan ozon, kerusakan ekosistem. Apakah kelompok lain sudah dipahami? Sudah. Dan saya akan menjawab satu pertanyaan lagi dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan proses terjadinya efek rumah kaca? Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas lainnya, metan dan nitrous oksida, dan hidrofluorokarbon, dan perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorid di atmosfer yang disebut gas rumah kaca. Minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk mengabsorpsinya. Gas rumah kaca dapat dihasilkan baik menyebabkan terjadi perubahan komposisi gas rumah kaca di atmosfer adalah gas-gas yang dibuang melalui kebutuhan hidupnya dalam ini. Apakah kelompok lain sudah dipahami? Sudah.